Hai guys, buat kalian yang belum familiar sama gue adalah Rizky. Gue adalah co-founder 1%, merangkap CTO 1%, merangkap juga storyteller di YouTube 1%, kemudian gue juga presenter di YouTube 1%, gue juga adalah orang di balik kurikulum 1%. Dan hari ini gue mau cerita di video ini perjalanan gue menjadi seorang content maker. Dan perjalanan ini dimulai sekitar 20 tahun yang lalu ketika gue masih SD di pelajaran bahasa Indonesia, terutama bagian mengarang. Jadi gini, zaman gue SD, ketika ada pelajaran mengarang, gue tuh begonya setengah mati. Asli, gue dulu parah banget. Jadi kalau ada ulangan bahasa Indonesia gitu ya, ada bagian mengarangnya, nilai gue di part itu tuh, di part mengarang, itu nggak pernah lebih dari 7. Biasanya dapetnya kalau nggak dapet 4, dapet 5. Segitu buruknya gue dulu soal mengarang. Pernah tuh, waktu kelas 4 atau kelas 5 ya, gue lupa. Itu ada jadi kita baru habis liburan semesteran, kemudian masuk lagi, lalu ada ulangan, kemudian tugasnya adalah menceritakan kalau pas liburan kemarin, itu ngapain sih sebetulnya? Ceritanya tuh boleh fiktif, boleh real, kehidupan nyata gitu kan. Dan lo harus tahu bahwa yang gue tulis di situ adalah, karena waktu itu kebetulan pas liburan semesteran gue kemana-mana, gue cuma di rumah nonton TV. Yang gue tulis di bagian ujian mengarang gue adalah jadwal TV gue. Jadi gue tulis, saya bangun pukul 7 pagi. Pukul 8 pagi, saya nonton Doraemon di RCTI. Kemudian dilanjutkan pukul 8.30, saya nonton Dragon Ball di Indosiar, dan seterusnya. Asli, seburuk itu gue soal ngarang. Bahkan paling parah ya waktu kelas 6 SD, itu gue sial banget sih. Jadi kebetulan wali kelas gue adalah guru bahasa Indonesia. Kemudian pada sebuah ulangan bahasa Indonesia gitu ya, ada bagian mengarangnya, gue tuh dapat nilai 3, men. 3 dari 10, jelek banget, men. Udahlah nilai gue jelek ya, terus kemudian pas dibagiin, kayaknya guru gue tuh, gue gak tau kenapa, apa salah gue gitu ya. Gue dipanggil ke depan, coba Rizky maju ke depan gitu. Terus kemudian dikasih tahu, gue dapet 3. Kata dia seumur-umur dia ngajar bahasa Indonesia itu salah satu nilai paling jelek yang pernah dikeluarin. Terus dia bilang gini, saya tuh nggak ngerti sama kamu. Masa anak kelas 6 SD disuruh ngarang, cuma kayak gini kualitasnya. Nih ya, kalau sampai nanti ujian nasional bahasa Indonesia ada mengarangnya, saya yakin kamu nggak akan lulus SD. Gue syok banget sih asli pas itu. Udahlah nilai gue jelek banget ya. Terus dibilang bahwa itu salah satu nilai terjelek yang pernah dia keluarin. Dibilang bisa nggak lulus SD gitu kan. Ini gue masih kelas 6 SD by the way. Panik aja gitu. Panik, shock, dan rasanya bitter aja gitu. Sampai sekarang tuh kalau nginget peristiwa itu gitu ya, kadang-kadang tuh masih kayak sakit aja gitu, nggak enak kayak di dada gitu nginget cerita itu. Tapi anyway, ternyata ujian nasional gue waktu SD itu nggak ada bagian mengarangnya. Jadi alhamdulillah gue bisa lulus SD. Nah, sekitar 1 tahun kemudian nih, gue udah lulus SD nih, gue masuk SMP. Kemudian, oh ya by the way gue mau cerita sedikit, gue lupa ada yang perlu gue ceritain. Jadi pas SD sebetulnya nilai gue tuh nggak jelek gitu, gue tuh bukan anak yang bego-bego banget sebetulnya. Gue cuma jelek di bagian mengarang bahasa Indonesia, that's all. Bahkan nilai bahasa Indonesia gue tuh kalau di rata-rata sama semuanya biasanya tetap lumayan gitu, maksudnya nggak dapat merah. Bahkan untuk pelajaran tertentu gue tuh bagus gitu, misalnya matematika tuh gue cukup pintar waktu SD. Gue tuh waktu pas 6 SD gue adalah finalis buat Olimpiade Matematika Nasional, so ya lumayan pintar gitu. Pelajaran lain ya cukup oke, nilainya nggak merah, lumayan bagus gitu. Tapi nggak sejelek bahasa Indonesia, tapi nggak sebagus matematika. Nah, setahun kemudian gue udah lulus SD, gue masuk SMP. Nah, waktu itu di sebuah siang, tiba-tiba gue dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Gue sama beberapa orang anak lain. Jadi gini, kepala sekolah gue tuh, by the way waktu SMP, gue udah lupa orangnya seperti apa ya, tapi yang gue inget tuh gue takut banget sama dia. Kayaknya itu salah satu kepala sekolah yang cukup ditakutin ya, sepanjang gue sekolah. Teman-teman gue juga takut sama dia, dipanggil lah berapa orang ke ruangannya dia. Singkat cerita, ternyata sekolah gue itu diundang buat ikut semacam lomba sains gitulah. Jadi ya ada lomba matematika, IPA, segala macam. Dan yang dipanggil ke ruangan dia tuh adalah orang-orang ditunjuk sama sekolah buat jadi peserta. Terus dibagi-bagi gitu kan, oh ya kamu tim ini. Gue masuk ke tim matematika, which is ya gue comfortable aja gitu. Gue pikir, oh ya udah gitu, gue emang anak Olimpiade anyway gitu kan waktu SD matematika. Jadi SMP disuruh lomba, meskipun gue masih kelas 1 gitu waktu itu ya nggak apa-apa lah, bisa lah gitu kan. Ternyata kepala sekolah gue berpikiran lain. Jadi buat kategori matematika sendiri tuh ada beberapa lomba. Ada cerdas cermat tentunya, sama ada lomba mengarang mengenai matematika. Jadi temanya adalah bikinlah sebuah esai mengenai kenapa harusnya anak-anak tuh tidak takut pada pelajaran matematika. Dan kepala sekolah gue mikir bahwa gue yang masih kelas 1 ini, kalau disuruh cerdas cermat ya lawan anak sekolah lain yang kelas 3, itu susah buat menang. Jadi akhirnya gue disuruh lah ikut lomba mengarang gitu kan. Lomba mengarang esai soal matematika. Anak yang 1 tahun sebelumnya esainya dapet 3 gitu. Itu disuruh ngarang buat lomba antar sekolah. Dan by the way, kenapa dulu nilai gue selalu jelek ya? Karena
gue tuh emang nggak bisa bikin karangan panjang-panjang gitu loh. Kalau anak-anak lainnya disuruh bikin 4 paragraf gitu ya, bisa nulisnya jadi 5 paragraf. Gue disuruh bikin 4 paragraf, gue bikinnya 5 kalimat, men. Sesedikit itu gue bisa ngarang. Terus, tiba-tiba disuruh lomba antar sekolah bikin esai. Temanya matematika sih, cuman tetap aja itu esai. Dan syaratnya adalah esai itu panjangnya minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman gitu. 5 halaman minimal. Gue biasa bikin 5 kalimat gitu. Gimana caranya kan? Gue bingung. Terus ya udah, tapi gue mau komplain juga gimana ya? Gue nggak berani juga gitu kan. Kayak gue bilang, kepala sekolah gue tuh cukup menakutkan gitu di mata gue waktu itu. Ya udah, gue pulang, gue cerita sama nyokap gue. Terus gue bilang, "Ma, aku disuruh ikut lomba sama sekolah." "Lomba apa, Nak?" Gitu. "Lomba soal matematika, Ma." "Oh ya nggak apa-apa." "Tapi lombanya bukan matematikanya, Ma. Lombanya adalah mengarang soal matematika." "Lah, kamu kan nggak bisa ngarang," gitu. Nyokap gue ikutan panik. Ya udahlah, jadilah ibu dan anak sama-sama panik gitu. Iya, aku tahu nggak bisa ngarang, tapi harus gimana gitu kan. Terus, aduh, ya udah gue ceritalah kalau misalkan emang kepala sekolah gue nyuruh gini-gini segala macam. Terus nyokap gue, dia mikir gitu kan. Coba gini deh, menurut Mama ya, kamu tuh kayaknya nggak bisa ngarang gara-gara kamu selama ini kalau baca tuh komik doang. Komik kan banyakan gambarnya dibanding tulisannya. Gimana kamu mau bisa nulis coba kan? Bener juga, jangan-jangan Mama bener gitu ya. Terus kebetulan nyokap gue tuh agak-agak kutu buku ya. Dia punya banyak banget buku, ensiklopedia, novel segala macam. Coba deh, kamu punya waktu berapa lama? Gitu. "Oh, aku punya waktu 1 bulan, Ma. 1 bulan buat nulis 5-10 halaman, Ma. Terakhir aku mencoba menulis, aku bisa nulis 5 kalimat, Ma." Gitu. Oke, terus nyokap gue ngeluarin beberapa novel ensiklopedia. "Coba kamu baca deh. 3 minggu tuh kamu baca aja, biar kamu ngerti orang tuh kalau nulis tuh apa sih yang ditulis. Nah, nanti 1 minggu, ya udah bisa kita nulis 5 halaman deh. Ntar kita mau bantuin kalau misalkan kamu butuh diskusi, oke." Ya udah, gue spend 3 minggu buat baca banyak banget novel dan ensiklopedia. Like literally tiap pulang sekolah tuh gue baca beberapa bab ensiklopedia, tiap malam gue nyicil novel segala macam selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, gue mulai nulis gitu kan. Gue mulai bikin esai gue soal matematika. Dan surprisingly, dalam 1 minggu itu, gue berhasil, men. Gue berhasil nulis 5 halaman. Standar minimal buat submit. Ini pas banget gitu. Ya udahlah. Gue nggak bisa bilang tulisan gue waktu itu bagus juga sih sebetulnya. Menurut gue tulisannya emang nggak bagus gitu. Cuman at least itu memenuhi standar minimal, kan minimal 5 halaman gitu. Ya udah, besoknya gue sekolah, gue kasih esai gue ke guru bahasa Indonesia gue gitu. Masih guru bahasa Indonesia gue. Yang terjadi adalah dia ngeliat esai gue. Terus dia ngeliat gue. Esai gue. Terus tatapannya tuh kayak seolah-olah tuh dia pengen bilang gini tuh nggak sama gue. Dia pengen bilang bahwa, "Ini yakin kita mau submit barang kayak gini buat lomba antar sekolah? Gimana kita bisa menang gitu nanti kan?" Tapi ya udah, itu udah mau deadline banget kan. Jadi dia nggak punya pilihan lain juga. Terus ya udah, dia cuma bisa bilang, "Ya udah, Ibu submit ya, Ibu submit." Ya gue juga mau ngapain lagi gitu kan. Ya udah disubmit, terus dia bilang bakal ada waktu sekitar 2 minggu buat esainya dinilai dan nanti bakal ada diumumin gitu gue menang atau kalahnya. So ya udah, gue nunggu 2 minggu. 2 minggu kemudian, pas hari pengumuman, jadi pengumumannya itu waktu itu disertai bareng sama lomba cerdas cermat yang matematikanya gitu kan. Jadi gue datang sebagai penonton buat kakak kelas gue, sekaligus gue nunggu hasil pengumuman gue. Dan dibacain sih hasilnya. Dan hasilnya, perjuangan gue setelah 3 minggu baca novel dan 1 minggu berusaha nulis, hasilnya adalah gue kalah. Dan bahkan ada gosip-gosip ya, kata panitianya, esai gue itu adalah satu esai paling buruk di tahun itu, kayak anjir gitu. Dan sayangnya lagi, gue nonton kan kakak kelas gue main cerdas cermat matematika. Mereka kalah juga. Tapi satu yang gue pelajari saat itu adalah banyak banget pertanyaan yang mereka nggak bisa jawab dan gue bisa jawab. Gue kan nonton dari bangku penonton ya. So, basically, kalau misalnya waktu itu gue komplain ke kepala sekolah gue bilang bahwa gue nggak bisa ngarang, gue bisanya matematika gitu kan, gue bersedia aja diadu sama kakak kelas gue, mungkin hasilnya berbeda. Ya sekarang kan semua kalah ya, kita kalah di lomba ngarang, kita kalah di cerdas cermat gitu kan. Perjuangan gue 1 bulan juga berakhir dengan sebuah esai yang tetap sangat-sangat buruk gitu kan. Gue kecewa banget sih waktu itu. Dan gue benar-benar merenung apa yang terjadi kalau misalkan waktu itu seandainya gue komplain, gue request buat gue lombanya matematika aja gitu, bukan ngarang. At least sekolah gue meskipun lomba ngarangnya kalah, atau bahkan mungkin nggak kalah gitu, kalau yang nulis bukan gue mungkin tidak seburuk gue gitu kan. At least mungkin cerdas cermatnya kita memberikan perlawanan lah, tidak sekalah telak waktu itu. Gue kecewa, teman-teman gue kecewa, nyokap gue kecewa, kemudian guru-guru sekolah juga kecewa gitu kan. Like, buruk banget aja sih waktu itu. Ada sih beberapa minggu gitu ya gue cukup overthinking, mikirin what if, gimana kalau seandainya gitu, kenapa gue nggak bisa nulis, apa salah gue, gini segala macam.
puncaknya tuh bener-bener sampai gue mikir, waktu itu tuh gue bener ngerasa bahwa kemampuan matematika dan bahasa gue tuh bumi dan langit gitu loh. Terus kayak, bisa nggak sih gue sekolah di sekolah yang matematika doang gitu? Atau enggak gue bisa nggak sih sekolah di sekolah yang nggak ada pelajaran mengarang bahasa Indonesia sama sekali? Kepikiran sampai kayak gitu sih waktu itu sebetulnya. Cuman ya cuma sampai situ aja sih, nggak lebih. Masih SMP juga kan, masih SMP kelas 1. Terus gue mikir gitu, kenapa sih gue bisa pintar matematika tapi gue nggak bisa pintar bahasa Indonesia mengarang gitu? Apa sih salah gue? Apa gue emang nggak bakat? Atau gimana gitu? Terus gue mencoba merenung gitu, kenapa gue bisa matematika? Terus something yang gue sadari adalah, ternyata gue tuh tidak selamanya bisa matematika. Pernah ada masa di mana gue goblok banget soal matematika. Nah, jadi gini, yes bener bahwa waktu kelas 6 SD itu gue masuk Olimpiade Matematika final nasional gitu ya. Tapi waktu kelas 1 SD, nilai matematika gue tuh jelek banget. Beneran kalau ulangan tuh kalau nggak dapet 5 dapet 6. Borderline merah gitu lah nilai gue. Rapor terakhir gue di kelas 1, gue tuh ranking 28 dari 30 men. Gue peringkat 3 dari bawah. Kenapa ya? Gara-gara gitu matematika gue jelek banget waktu itu kan. Kan pas kelas 1 pelajarannya masih dikit banget. Matematika satu di antaranya. Dan matematika gue jelek ya jelek gitu. Makanya ranking gue kan. Sampai pas ini ya, pas bagi rapor gitu ya, guru gue itu nitip pesen buat anak-anak yang dinilai kurang kemampuannya, dinilai bodoh gitu kayak gue. Bilang ke orang tuanya, Bu, Pak gitu kan, ini anaknya kemampuannya mungkin kurang, takut nggak bisa, supaya nanti pas masuk kelas 2 tetap bisa ngikutin. Kalau bisa, ini sepanjang liburan kenaikan kelas, belajar di rumah, tolong dikasih ini dibikinin soal gitu, 50 soal gitu buat anaknya sepanjang liburan gitu kan. Dan ya gue termasuk, of course nyokap gue termasuk orang yang dibilang gitu sama guru gue, karena gue peringkat 3 dari bawah gitu. Ya udah gitu kan, guru gue minta orang tua bikin 50 soal buat anaknya sepanjang liburan. Dan nyokap gue, lo tau gak apa yang suka nyokap gue? Nyokap gue tuh bikinin gue 50 soal per hari, men. Jadi orang tua lainnya bikin 50 soal, dan itu campuran beberapa pelajaran gitu ya, buat 1 bulan dikerjain sama anaknya. Nyokap gue bikinin gue 50 soal matematika per hari, sepanjang libur kenaikan kelas. Jadi libur kenaikan kelas kan 1 bulan ya, 30 harian ya, itu kan ada sekitar 20 weekdays. Weekdays tuh masing-masing hari tuh gue dikasih 50 soal matematika gitu. Jadi kalau dihitung mungkin tuh gue dapet 1000 soal dari nyokap gue selama 1 bulan. Terus anak-anak lainnya, orang tuanya tuh pada ngasih soal tuh ya, soal-soal kelas 1 gitu. Emang gunanya kan supaya anaknya catch up, supaya nanti pas kelas 2 itu nggak ada masalah. Nyokap gue bikinin gue soal tuh dari kelas 1 sama materi kelas 1 sama materi kelas 2. Lu bayangin nih, ini anak bego ya waktu itu bego. Peringkat 3 dari bawah, matematikanya merah. Dikasih soalnya yang lebih susah dibanding yang dia bisa gitu kan. Gue nggak ngerti gitu, nyokap gue maunya apa waktu itu. Cuman ya nyokap gue ini sih, dia komit sih sama anaknya waktu itu. Jadi so basically dia nggak cuma ngasih soal yang banyak, dia juga ngajarin gue, kemudian dia juga memotivasi gue, ngasih tahu bisa kok segala macam, nyemangatin lalala segala macam. Dan ya selesai lah itu. Itu adalah liburan kenaikan kelas paling paling stressful buat gue. Tiap hari dikasih soal banyak banget anjir. Terus habis itu hasilnya adalah waktu gue kelas 2, ulangan matematika pertama gue dapet 10. Rapor pertama gue di kelas 2, nilai matematika gue dapet 9. Dan itu tuh kayak gue ngerasa amazed aja gitu. Wow, ternyata gue bisa dapet nilai bagus. Dan sejak saat itu kemampuan matematika gue terus naik. Nyokap gue gak pernah ngajarin gue lagi soal matematika sejak saat itu. Dia cuma ngajarin gue matematika sekali, di saat liburan kelas 1 ke kelas 2. Tapi kemampuan matematika gue terus naik. Sampai pada tadi ya, sampai pada waktu kelas 6 SD gitu kan, gue ikut Olimpiade Matematika, gue sampai final nasional. Bahkan waktu itu terus lah sampai SMP tuh gue makin lama makin oke soal matematika. Bahkan pas sudah kuliah pun gue sempat ikut Olimpiade Matematika tingkat universitas gitu, masuk kontingen UI. Tapi itu semua berawal dari pelajaran selama 1 bulan doang dari nyokap gue. Dulu gue mikirnya adalah, oh ternyata aku punya bakat, cuma selama ini terpendam aja nih. Tapi ternyata enggak. Setelah sekarang ya, setelah cukup dewasa, kemudian gue ngerti soal psikologi, gue ngerti soal pendidikan. Gue ngerti bahwa yang terjadi sama gue dulu itu namanya adalah perceived mastery. Perceived mastery itu basically adalah sebuah konsep di mana kita ngerasa, kita perceive gitu ya, kita mikirnya, kita tuh ngerti, kita mastering akan sebuah hal. Jadi kayak tadi tuh, ketika nilai gue bagus gitu ya, gue pikir, oh gue ngerti nih matematika nih, gue perceive bahwa gue tuh jago matematika. Dan perceived mastery itu di berbagai penelitian mengatakan itu berkorelasi dengan apa yang namanya hasil beneran. Jadi kalau lu pikir lu jago gitu ya, most likely nilai lu bakal beneran bagus. Tapi ini kadang-kadang yang terjadi adalah kita pikir kita jago, terus nilainya nggak beneran bagus gitu kan. Nah di situ kan berarti kan dapat feedback. Kemudian nanti perceived mastery berkurang. That's why kadang-kadang percaya diri itu goyang. Kurang lebih cuma gitu aja sih. Cuma rasa percaya diri aja sebetulnya. Gue harus punya rasa percaya diri bahwa oh gue jago gitu di matematika. Karena gue rasa gue jago, gue tuh lebih tenang kalau belajar. Gue lebih santai. Pelajaran matematika tuh gue nggak panik, nggak takut. Ya gue chill aja gitu. Oh ya udah gue bisa kok. Gue ngikutin pelajarannya, gue ulangan dengan pede gitu kan. Yang terjadi
jadi gitu kan. Gue pede, kemudian gue jadi belajar dengan santai, dengan fokus. Ulangan gue bisa lebih fokus, begitu ulangan fokus gue apa yang terjadi, nilai gue bagus. Nilai gue bagus, apa yang terjadi? Gue makin pede bahwa kemampuan gue bagus. Akhirnya jadi sebuah siklus yang positif aja gitu kan. Nah, siklus positif ini dalam psikologi namanya adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri. Sumbernya kayak tadi, hal-hal kayak tadi itu. Sumbernya adalah ketika kita ngerasa bahwa, oh gue berkembang, oh gue emang bisa melakukan sesuatu dengan oke. Dan itu adalah salah satu motivasi yang paling kuat. Yang bisa bikin orang lebih fokus aja gitu buat ngerjain apapun. So basically itu yang terjadi sama gue. Jadi karena sebuah peristiwa gitu ya yang diajarin, yang ketika nyokap gue ngajarin, kemudian nilai gue mulai improve, gue mulai pede, gue punya perceived mastery, dan progress gue tuh jadi motivasi intrinsik buat gue. Dan terus dari situ gue sadar setelah gue mengingat itu bahwa oh ternyata kemampuan matematika gue juga bukan sesuatu yang datang dari langit gitu. Jadi why not gue mencoba ini buat kemampuan gue juga buat soal mengarang. So gue tidak berhenti di situ karena menurut gue progress yang gue lakukan waktu itu udah gede banget gitu. Meskipun gue tetap kalah ya, tapi progress gue tuh udah gede banget. Gue dari cuma bisa nulis 5 kalimat, gue jadi bisa nulis 5 halaman. Buat gue itu sesuatu yang bisa gue banggakan. Belum cukup oke buat orang lain, tapi buat diri gue sendiri itu progress yang oke. Jadi gue tidak berhenti di situ. Gue terus menerus baca novel, gue baca ensiklopedia, gue mencoba bikin rangkuman, gue mencoba bikin cerita segala macam. Dan kurang lebih sekitar 3-4 bulan ya setelah kejadian di mana esai matematika gue tuh kalah total gitu. Di sekolah gue ada lomba antar kelas meeting lah kalau di sekolah gue istilahnya. Jadi ada lomba antar kelas gitu. Salah satunya adalah lomba menulis gitu. Gue mau ikut deh. Gue pengen tahu apakah gue sudah berkembang lagi gitu dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Gue nulis sekitar 4-5 halaman gitu lah, karangan bebas. And you know what? Gue juara 2. Dan kalau dipikir-pikir ya, sekolah gue tuh sekolah swasta yang dari SD sampai SMA-nya tuh ada gitu. Jadi basically teman-teman SMP gue, teman-teman seangkatan gue di SMP kelas 1 adalah teman-teman gue dari SD. SD kelas 6 setahun sebelumnya, gue tuh adalah anak paling goblok satu angkatan soal ngarang. Dan saat itu pas gue lomba mengarang, lomba antar kelas, gue juara 2 dan juara satunya tuh anak kelas 2. Berarti bukan angkatan gue kan. Berarti gue waktu itu udah jadi anak paling jago di angkatan gue soal ngarang. Dalam 1 tahun. Nggak 1 tahun malah, progres gue cuma 3-4 bulan gitu. Dan dari situ gue lanjut terus mengasah kemampuan gue di bidang gimana cara nyusun cerita segala macem. Waktu gue SMA, semua lomba yang berhubungan sama bikin cerita, itu gue menang. Gue menang lomba nulis, gue menang lomba bikin puisi, gue menang lomba pidato, gue menang lomba debat, bahkan gue pernah menang lomba ceramah agama, percaya atau enggak. Dan that's something yang buat gue sesuatu yang gue bisa lihat bahwa gue pernah mulai dari titik yang sangat-sangat rendah di bidang kemampuan ini ya. 2 kali bahkan kan di zaman gue sekolah matematika gue sama menulis gue pernah mulai pada titik yang sangat-sangat rendah. Tapi ya kemudian gue bisa nyampe ke atas. Bahkan kalau lihat kemampuan menulis gue, kemampuan storytelling gue, dimulai dari anak yang cuma bisa nulis 5 kalimat. Dan sekarang kalau lihat video ini hampir nggak di-cut sama sekali. Gue bisa ngomong tanpa berhenti selama berpuluh-puluh menit. Dengan cerita yang bisa bikin lo tetap dengerin gue sampai sekarang. Dan ya udahlah, YouTube 1% juga sejauh ini gue banyak ngurus kurikulumnya, gue banyak ngurus masalah storytellingnya gitu kan. Dan kita achieve banyak banget record kan. Kayak kita bisa nyampe 1 juta dalam waktu cuma setahun. Kita pernah jadi channel YouTube dengan perkembangan terpesat di dunia gitu kan. Dan itu dimulai dari kemampuan gue menulis cuma 5 kalimat. Lumayan lah ya, dari anak yang sebego itu ya bisa jadi kayak sekarang. Cukup oke lah. Dan kalau dipikir-pikir, apa sih yang mendasari perkembangan gue gitu ya? Itu cuma 2 hal tadi sih. Pertama adalah rasa percaya diri bahwa gue bisa, which is rasa percaya diri itu berikut ke tadi ya, jadi tenang, jadi lebih santai, lebih fokus, hasilnya lebih optimal, dan motivasi intrinsik. That's all. Nggak ada yang lain. Bakat dari mana gitu? Kalau gue bakat mas, panjang 6 tahun gue SD nilai gue pasti ada improve-nya. Ini kagak ada gitu. Gue yakin gue nggak ada bakatnya sama sekali soal cerita. Cuman dengan bekal percaya diri, dengan bekal motivasi intrinsik, kemudian latihan keras yang secara terus-menerus, gue bisa improve kemampuan gue. Dan gue yakin, siapapun kalian, hal apapun yang pengen kalian lakukan ya, kemungkinan besar kalian bisa achieve kok. Ya of course, gue tidak memungkiri bahwa ada hal-hal tertentu yang membutuh bakat gitu kan. Lo pengen jadi main bola kelas dunia gitu, itu butuh bakat, of course. Tapi banyak banget hal yang pengen kalian pelajari, kalian tingkatkan kemampuan kalian, itu nggak butuh bakat. Butuhnya cuma tadi, percaya diri, motivasi, sama latihan keras, that's all, nggak ada yang lain. Jadi, apapun yang lo mau ya, gue yakin lo bisa. Gue ngerti bahwa ada beberapa faktor. Kayak tadi mungkin lo ada hal-hal yang butuh banget bakat, tapi lo nggak punya. Oke, ya udah, itu kita coret dulu gitu. Masih ada banyak hal yang bisa lo pelajarin. Tapi masalah berikutnya adalah percaya diri. 1 bulan gue bersama nyokap gue tuh ngajarin gue apa itu percaya diri. Ketika gue down, dia ngajarin gue, gini loh cara mikir, gini cara bersikap ketika kamu lagi down, gini ketika kamu dapat tantangan segala macam. Which is tidak semua orang
pernah belajar, pernah mengerti gimana caranya jadi percaya diri. Gimana rasanya punya kepercayaan terhadap diri sendiri. Dan itu masalah. Kalau gue bilang sama lo harus mulai belajar dengan cara lo percaya diri dulu gitu. Buat orang-orang yang dari kecil itu terbiasa tidak percaya diri, bahkan buat percaya diri aja itu butuh kemampuan khusus gitu. Boro-boro pede dulu baru yang lain kan. Tapi tenang aja, kayak gue bilang, nggak semua orang pernah punya exposure terhadap percaya diri dari kecil. Jadi emang ada orang-orang yang ya udah yang sampai sekarang sampai udah cukup dewasa belum pernah ngerasain percaya diri. Tenang aja, gue udah merangkum semua pengetahuan yang gue punya, mulai dari pengalaman gue personal sampai kepada segala macam jurnal dan riset psikologi yang berhubungan dengan percaya diri. Kita udah susun itu ke dalam kurikulum 1%. Dan kita bungkus dalam sebuah kelas online, namanya adalah kelas online percaya diri bersama 1%. Nah, kelas online ini basically bakal ngajarin lo buat kalian dari latar belakang apapun, dari seambiar apapun rasa percaya diri kalian, buat bisa mulai ngebangun rasa percaya diri kalian. Kelas online ini bakal diisi sama Evan, co-founder gue yang lain, co-founder 1% yang lain, dan merangkap CEO 1%, dan si Bli, psikolog dari 1%. Dan selain daripada lu bakal dapetin material lengkap dan komprehensif, lu juga bakal dapetin tes psikologi dan dapetin workbook yang bisa lu pakai buat ngembangin rasa percaya diri lu ke depannya. Nah, kalau lo pingin berkembang, tapi rasa percaya diri adalah hambatan lo sebaiknya daftar kelas ini secepat mungkin. Gimana cara daftarnya? Lo tinggal klik link yang ada di description box, atau lo bisa cek informasi lebih lanjut di Instagram @kelasonline1%. Nah, gue ngerti, percaya diri emang buat sebagian orang ya kayak gue gitu, itu sesuatu yang simpel. Gue udah diajarin sama nyokap gue gimana cara pede dari kecil, dan gue udah memupuk dari tadi tuh. Tapi ada orang-orang yang nggak pernah mengalaminya. Tapi it's okay, tenang aja. Ada cara buat belajar, meskipun udah dewasa. Semuanya belum terlambat, oke? Sekian dulu dari gue. Makasih udah dengerin cerita gue selama hampir setengah jam ini. Gue Rizky dari 1%. Bye!